Shalom sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah persekutuan doa Jemaat Galang Ninghyang Abian Basih. Kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri, sekalipun kita berjumpa secara online, tapi kita yakin bahwa Tuhan hadir bagi kita saat ini. Saya mengajak kita semua menyanyikan pujian Datang ke Hadirat Tuhan. Sekarang mari kita bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang telah memberkati kehidupan kami, yang telah memelihara kami sepanjang hari ini. Dan pada saat ini Engkaulah Tuhan Allah yang telah memberi kepada kami kesempatan untuk kami bersama-sama beribadah, menaikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau. Saat ini Bapa, kami memohon Tuhan hadir menolong dan memberkati ibadah persekutuan doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan akan membimbing kami sehingga ibadah ini akan mendatangkan berkat dan kasih karunia. Sebab kami sadar ya Allah, bahwa dalam perjalanan kehidupan kami, kerap kali kami tidak setia dalam kehidupan iman kami. Kerap kali kami menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Ya Allah, ampunilah kami dengan kasih karunia-Mu. Sucikanlah hati dan batin kami, dan perbaharuilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dan saat ini Bapa, kami semua anak-anak-Mu rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebab firman-Mu lah yang dapat menuntun kami dalam kebenaran. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini kita akan baca dan renungkan dari kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Kitab Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai 5 saya membacakan kepada kita semua. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik.
Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar, juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, hari ini diberi kesempatan kembali bagi kita untuk saling mendukung di dalam doa satu dengan yang lain, dalam seruan yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Dan sebelum kita akan saling mendukung di dalam doa, Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk merenungkan firman-Nya yang saya beri judul Bergembira dalam Kesesakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bergembira adalah sebuah keadaan senang dan melimpah-limpah dengan sukacita atas segala kebahagiaan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Bergembira dalam keadaan yang tanpa masalah. Saya percaya semua kita dapat melakukannya dengan sangat mudah dan terasa lebih ringan kita melakukannya ketika tidak ada beban persoalan. Tetapi bagaimanakah kita bisa bergembira dalam kesesakan yang kita hadapi, dalam persoalan-persoalan yang kita alami, seperti misalnya dalam situasi sulit yang sudah kita lewati selama 2 tahun yang sudah kita jalani bersama. Sepertinya bergembira dalam situasi sulit adalah mustahil dan sangat berat di dalam kehidupan kita. Tetapi dalam firman Tuhan pada hari ini, Daud mengajak kita bergembira. Nah, bagaimanakah cara kita bergembira? Dalam versi yang Daud mau sampaikan kepada kita dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama-sama akan merenungkannya supaya kita juga tetap bergembira di dalam Tuhan sekalipun kita menghadapi kesesakan dalam hari-hari kita. Bapak Ibu Saudara, yang pertama dalam bagian ini, agar supaya kita bisa bergembira dalam kesesakan, Daud mengajak kita dan firman Tuhan mengajak kita pada hari ini supaya pertama-tama percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Daud dalam masa hidupnya, sejak dalam masa mudanya, Daud menjalani hari-harinya sebagai seorang gembala domba, dan ada begitu banyak tantangan yang dihadapi sebagai seorang gembala. Namun dalam segala tantangan yang dihadapinya, berhadapan dengan binatang buas dalam menyelamatkan domba-domba gembalaannya, tentu tidak mudah. Tetapi di situ ia belajar berharap dan percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan sulit yang dihadapinya. Kemudian ketika ia terus beranjak di dalam kehidupannya menjadi seorang yang dewasa, ia juga mampu mengalahkan tantangan yang besar, yaitu mengalahkan Goliat, sehingga ia mengalami kemenangan karena ia berharap dan percaya kepada Tuhan. Bahkan juga ketika ia diperhadapkan pada situasi di mana saudara-saudaranya semua dipanggil untuk akan diurapi menjadi seorang raja. Dalam ketulusan Daud, ia tidak mengetahui apa-apa, tetapi ia tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menolong ia dalam seluruh hidupnya. Justru ia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi raja. Kemudian dalam perjalanan hidupnya ada banyak hal yang dijumpai oleh Daud. Kesulitan-kesulitan, ancaman-ancaman, himpitan-himpitan yang menindih kehidupannya. Tetapi Daud tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan di dalam percaya. Sehingga dengan demikian ia hari demi hari menerima pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya.
Dari bagian ini kita belajar bahwa untuk tetap percaya kepada Tuhan itu bukanlah masalah perasaan, tetapi percaya kepada Tuhan itu bicara kepada keputusan yang harus kita ambil di dalam kehidupan kita. Kita yang memutuskan untuk tetap percaya kepada Tuhan atau tidak, dan hal ini sungguh tidak bergantung pada keadaan yang kita alami. Karena itulah dalam bagian ini Daud dan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya kita mengambil keputusan dan terus belajar untuk senantiasa percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Sebab dengan demikian kita memperoleh kekuatan dan pengharapan yang memungkinkan kita untuk tetap bergembira sekalipun banyak tantangan yang menghimpit kehidupan kita. Yang kedua, dari bagian ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tetap bergembira dalam kesesakan yang kita alami, tetaplah melakukan yang baik. Bapak Ibu Saudara, rupanya tidak cukup hanya percaya, tetapi ada bagian yang juga harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Belajar dari kesaksian iman Daud bahwa ia tetap melakukan apa yang baik, sementara ia percaya dan berharap kepada Tuhan. Ia membarengi kehidupannya dengan melakukan yang baik. Dalam artian ketika hal ini kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, maka dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, mari kita bekerja dengan baik, berkarya dengan baik, melayani Tuhan dengan baik dalam seluruh kehidupan kita. Tidak cukup kita bilang percaya lalu kita tidak melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita atau hal-hal yang benar. Contohnya saja misalnya ketika kita sedang percaya bahwa Allah akan menyembuhkan kita, maka kita harus melakukan hal yang baik untuk menunjang proses kesembuhan kita. Misalnya kita menyeleksi makanan-makanan yang akan kita konsumsi, yang masuk ke dalam tubuh kita, supaya dengan makanan itu akan mempercepat proses pemulihan dari kesembuhan. Atau kemudian kita percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita, maka kita perlu mengambil istirahat yang cukup di dalam proses pemulihan itu, dan yakinlah bahwa Tuhan menyempurnakan kesembuhan itu. Misalnya juga ketika kita sedang berdoa untuk pemulihan keluarga kita, maka harus ada hal baik yang harus kita lakukan. Misalnya ada situasi dan kondisi di mana relasi kita mulai renggang dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak oleh karena hal-hal atau kesalahan yang kita lakukan. Maka tidak cukup kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kondisi keluarga saya, tetapi ada hal yang baik yang harus kita lakukan. Misalnya kita mau menyediakan waktu untuk keluarga kita. Ketika terjadi kesalahan, kita melakukan rekonsiliasi dengan cara meminta maaf dan memberi pengampunan kepada keluarga. Kemudian kita berusaha untuk menjalin kedekatan dengan anak-anak yang Tuhan karuniakan. Atau misalnya ketika kita sedang percaya dan berharap bahwa usaha kita akan berhasil, di samping berdoa dan percaya, maka kita harus mengerjakan usaha itu dengan penuh tanggung jawab, dengan baik dan benar di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian ketika kita percaya dan melakukan hal-hal yang baik dalam pengharapan iman kita, maka di situ kita akan menerima janji Tuhan, kita akan bergembira dalam kasih karunia Tuhan. Kemudian yang ketiga dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, Daud mengingatkan kepada kita, diamlah di negeri. Jadi untuk berdiam dalam artian seperti apa yang Daud maksudkan dalam bagian ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat menantikan pertolongan Tuhan, kita harus belajar berdiam diri dan membiarkan Tuhan bekerja sesuai dengan rencananya. Seringkali cara Tuhan tidak seperti cara kita dalam pandangan manusia.
Seringkali keinginan kita adalah segera dipenuhi, karena kita saat ini hidup dalam budaya instan. Dan seringkali kita terburu-buru dan tergesa-gesa, sehingga kita lupa berdiam diri di hadapan Tuhan untuk mengetahui rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita percaya kepada Tuhan, kita melakukan yang baik, tetapi juga harus diingat kita harus berada pada koridor Tuhan. Dengan cara berdiam diri, itu artinya kita mau mencari kehendak Tuhan, mau cari pimpinan Tuhan, sehingga kita tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri dan melakukan dengan cara-cara yang tidak dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, bagi kebanyakan orang, atau mungkin kita sendiri merasa hal ini sulit ketika kita berdiam diri, karena kita tidak terbiasa melakukannya. Tetapi hal ini adalah penting di dalam kehidupan iman kita. Sebab firman Tuhan mengatakan dalam kitab Ratapan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya kita menantikan pertolongan Tuhan dengan mengikuti kehendak Allah dalam keheningan kita mencari jawaban Tuhan. Sehingga kita dikatakan dalam Mazmur 37 ayat yang keempat dalam bagian ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita akan bergembira karena Tuhan, dan Ia akan memberikan apa yang telah dijanjikan atas kita ketika kita mau berdiam di hadapan Tuhan dan menunggu jawaban dari Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, berlaku setia. Dalam kita percaya, melakukan yang baik, dan berdiam di hadapan Tuhan dalam rangka menanti-nantikan jawaban Tuhan, maka yang penting adalah kita tetap setia. Berbicara tentang kesetiaan, maka hal ini akan diuji oleh waktu. Kesetiaan diuji dengan hambatan, mungkin dengan batu ujian, dan seringkali juga kita mengalami penderitaan secara jasmani. Kita mengingat pada waktu Ayub menghadapi ujian yang berat, ia bertahan dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Sekalipun ia ditinggalkan, bahkan anak-anaknya tidak lagi bersama dan istrinya sendiri meninggalkan dia dalam keadaan terpuruknya, tetapi Ayub tetap setia kepada Tuhan, sehingga dalam kesetiaannya ia mengalami pemulihan. Dan tentu ia tetap bergembira dalam kesesakannya. Karena apa? Karena ia memiliki iman, pengharapan di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi kita hari ini, baik bersama dengan keluarga, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan, dalam usaha yang Bapak Ibu bangun, dalam pergumulan untuk kondisi fisik yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang sedang sakit oleh karena berbagai-bagai hal yang terjadi dalam perjalanan hidup, bahkan mungkin karena kondisi fisik kita sudah mulai menurun seiring dengan bertambahnya usia. Atau saat ini kita sedang mengalami beban berat oleh karena usaha yang kita jalankan sedang dalam perjuangan hebat, atau dalam pergumulan dengan suami dan istri, oleh karena ekonomi yang kita hadapi saat ini sulit, dan mungkin dengan relasi-relasi yang lain, atau dalam pelayanan kita mengalami tantangan yang hebat. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bergembiralah dalam kesesakan dengan cara kita tetap percaya kepada Tuhan dalam seluruh hal yang kita hadapi dan alami. Yang kedua, tetaplah melakukan yang baik dalam kehidupan iman kita.
Dan yang ketiga, berdiam dirilah, meminta hikmat Allah supaya kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi kita tetap lurus berjalan dalam koridor Allah yang benar. Dan yang terakhir, tetaplah setia sampai akhir. Disitulah kegembiraan yang sejati. Kegembiraan yang datangnya dari Tuhan akan memenuhi kita dengan limpah damai sejahtera yang Tuhan beri, sehingga sekalipun jalan ini berat, tetapi ada kekuatan dan pertolongan Tuhan yang membuat kita tetap bergembira dalam syukur kepada Tuhan. Jangan putus asa, tetaplah melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita untuk kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memampukan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu pada malam hari ini. Kami sadar ya Tuhan, ketika kami menghadapi berbagai hal yang mendatangkan kesesakan dalam hidup kami, seringkali kami menjadi panik, menjadi takut, bahkan kami akhirnya kehilangan pengharapan, sehingga kami kecewa dan putus asa. Tetapi hari ini firman Tuhan meneguhkan hati kami bahwa Engkau Tuhan Allah yang tidak akan meninggalkan kami, Tuhan Allah yang akan selalu menopang dan menguatkan kami, bahkan yang senantiasa memberi kepada kami kegembiraan, damai sejahtera dan sukacita di dalam hati kami. Tolong mampukan kami untuk tetap percaya sungguh-sungguh dalam iman kepada Tuhan, untuk tetap melakukan hal yang baik di dalam kehidupan kami, untuk mewujudkan iman kami, untuk tetap berdiam di hadapan Tuhan, melakukan kehendak dan kebenaran Allah, sehingga hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ajar kami tetap setia kepada Engkau sekalipun berat langkah perjuangan iman kami ya Bapa. Kami yakin bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan kami semua umat-Mu untuk meraih janji Tuhan dalam kemenangan demi kemenangan yang Tuhan akan karuniakan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau menguraikan lebih dalam lagi dan memeteraikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita menyanyikan pujian Doa Mengubah Segala Sesuatu. Ada di luar kemampuan.
percayakan akan mendapat jawaban dari Tuhan. Sebab Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Sekarang saya memberi kesempatan kepada semua keluarga untuk menaikkan doa secara pribadi kepada Tuhan dan juga mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, yang bergumul, yang memiliki beban berat, kita dukung dalam doa. Dan doakanlah juga situasi dan kondisi negara kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan juga pergumulan-pergumulan atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Doa ini dipimpin oleh kepala keluarga atau yang ditunjuk oleh keluarga. Sekiranya ada Bapak Ibu yang merindukan untuk didukung dalam doa secara pribadi, Bapak Ibu boleh menghubungi saya dengan nomor telepon yang telah ada di depan, atau Bapak Ibu bisa juga menghubungi Bapak Ibu majelis jemaat di wilayah masing-masing. Selamat menaikkan doa, selamat menanti-nantikan Tuhan, dan terimalah jawaban atas doa